Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi, NIM 2121002003, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Indonesia yang berjudul Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. Materi pertama yaitu Perbankan Syariah di Indonesia. Jadi dari hasil musyawarah atau ijma internasional, para ahli ekonomi muslim serta ahli fikih dari Akademi Fikih di Makkah pada tahun 1973 menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Jadi bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk yang pertama ada titipan atau wadiah, simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Terus yang kedua adalah partisipasi modal atau berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum, di mana bank akan membayarkan bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Yang ketiga adalah investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee atau bayaran. Jadi bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investasi sepenuhnya mengambil risiko atas investasi. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri yang pertama modal inti atau core capital, yang kedua adalah kuasa ekuitas atau mudharabah account, yang ketiga adalah titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan atau non remunerated deposit. Jadi secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep akad. Bersumber dari 5 konsep ini, bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan bukan syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah yang pertama prinsip simpan murni atau wadiah, yang kedua adalah bagi hasil atau syirkah, yang ketiga adalah prinsip jual beli atau tijaroh, yang keempat adalah prinsip sewa atau ijaroh, yang kelima adalah prinsip jasa atau fee atau az. Materi kedua adalah kebijakan moneter perspektif konvensional. Jadi pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan tata suku bunga. Jadi oleh karena itu akhir dari kebijakan moneter ini adalah kestabilan nilai rupiah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka inflasi targeting menjadi pilihan karena dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga atau inflasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan output atau ekonominya. Jadi karena hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi adalah sempurna atau mendekati satu, sedangkan hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan pertumbuhan output atau PDB mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa JUB berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga-harga atau inflasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen moneter guna mengendalikan uang beredar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Jadi instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dimaksud yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini merupakan alat kebijakan moneter yang penting karena melalui instrumen ini Bank Sentral mampu mempengaruhi sasaran operasionalnya secara efektif. Kebijakan ini meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh Bank Sentral sehingga mempengaruhi kondisi pasar uang. Contohnya, jika inflasi cenderung meningkatkan daya beli rupiah melemah, maka Bank Indonesia perlu memperketat jumlah uang beredar. Kebijakan ketat ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar terbuka guna untuk menurunkan besarnya cadangan bank umum yang disimpan di Bank Indonesia, sehingga mampu mengurangi kemampuan bank umum dalam menciptakan uang baru. Karena dengan seperti ini bisa untuk meredam melaju inflasi dan menstabilkan nilai tukar ilmiah. Yang kedua adalah penerapan tingkat diskonto atau diskon politisi. Jadi fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jumlah jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Terus yang ketiga adalah penetapan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Jadi rasio cadangan wajib minimum adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan
yang harus disimpan pada pemerintah atau yang wajib dipelihara oleh bank. Jadi tujuannya untuk menjamin agar bank dapat memenuhi penarikan dana oleh nasabah sewaktu-waktu. Terus yang keempat adalah himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, mengimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar pada perekonomian. Terus materi yang ketiga adalah kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dalam manajemen moneter Islam, untuk mencapai kestabilan perekonomian ada beberapa hal yang menjadi pedoman. Yang pertama, uang untuk investasi produktif. Manajemen moneter berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemenuhan distribusi pendapatan. Terus yang kedua adalah permintaan uang. Manajemen moneter Islam adalah manajemen moneter yang efisien dan adil, tidak berdasarkan pada mekanisme suku bunga, melainkan menggunakan 3 instrumen utama. Yang pertama yaitu value judgments yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, yang salah satunya adalah dapat menciptakan mekanisme harga dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. Terus yang ketiga adalah mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Dengan tidak diperbolehkannya unsur bunga dalam ekonomi Islam, maka Bank Sentral tidak dapat menerapkan kebijakan suku bunga acuan atau BI rate dalam pengelolaan likuiditas bagi pasar. Hal serupa juga tidak dapat menerapkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional, seperti misal diskon rate. Kayak Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneternya. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Jadi secara mendasar terdapat beberapa kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan dorongan moral, atau yang kedua lending ratio, yang ketiga profit sharing, yang keempat reserve ratio, yang kelima refinance ratio, yang keenam adalah government instrument certificate. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah jadi kebijakan pengendalian moneter bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian, yaitu terkendalinya laju inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank Indonesia mengubah strategi kebijakan moneternya dari monetary targeting menjadi inflation rate targeting. Instrumen-instrumen pengendalian moneter konvensional dengan open market operation, discount policy, reserve requirement, moral persuasion. Oleh karena Islam memandang bahwa bunga dalam perilaku ekonomi sebagai riba yang tidak diperbolehkan, maka kebijakan penetapan pengendalian moneter harus menghilangkan bunga dalam sistem perbankan syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ketiga materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.